Halo semuanya, di video kali ini saya mau membahas soal bisnis digital. Oke, kenapa bisnis digital ini akan saya bahas? Karena seperti yang kita tahu bahwa dunia internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang. Oke, setuju? Sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang. Coba sehari aja kita tidak memegang handphone, ya kan, nggak online, rasanya seperti apa? Coba bagi teman-teman yang setiap hari kerjaannya cuma megang HP gitu kan, sehari aja kita lepas dari HP, kayaknya nggak bisa kita lepas dari HP ya. Oke, makanya di situ ini peluang yang sangat besar bagi kita semua untuk terjun ke dunia bisnis digital ya, bukan lagi offline. Offline kalau masih ada yang offline, oke, offline kita jalankan nggak masalah, tapi kita juga masuk ke dunia digital gitu ya. Jadi nggak cuma offline, jadi kita punya dua income, offline dan online. Ya, kalau yang mau berbisnis tapi belum punya pandangan untuk bisnis, yaudah kita lari langsung masuk ke dunia digital. Kita pelajari apa yang ada di dunia digital. Oke, nah ini menarik, kita bahas bisnis digital ini menarik ya. Makanya ini saya akan bahas secara umum dulu, bukan secara teknis ya. Secara teknis nanti kita berbicara dulu soal bisnis digital atau digital marketing ya. Oke, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Indra Digital Planner, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang saya katakan di awal video tadi, kita akan membahas soal digital marketing atau bisnis digital gitulah ya. Biar tidak terlalu lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan membacakan quotes atau kata-kata yang saya kutip dari seorang mentor, dari seorang guru. Siapakah dia? Dia adalah Ko Denny Santoso. Beliau juga punya channel YouTube, beliau juga pembisnis digital yang sukses gitu kan. Saya harap kita semua bisa mengikuti jejak beliau dan pembisnis sukses yang lain. Oke? Ketika Anda memutuskan berhenti belajar, hidup Anda akan mandek. Tetap berada di tempat yang sama, Anda tidak akan bisa melihat peluang baru karena Anda tidak mengetahuinya. Ini sebuah quotes yang sangat menarik ya. Jadi mengajarkan kita untuk terus bergerak, untuk terus belajar biar kita dapat pengalaman, dapat peluang baru yang ada di dunia digital. Kita langsung masuk ke bisnis digital. Sebelum kita masuk ke bisnis digital, saya akan memperlihatkan berapa banyak sih pengguna internet di Indonesia, pengguna sosial medianya ada berapa. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat total populasi di Indonesia itu mencapai 274,9 juta jiwa. Lalu pengguna internet ada 202,6 juta. Yang aktif di sosial media 170 juta. Ya, jadi 61% dari populasi yang ada. Oke, itu menandakan di Indonesia sendiri peluangnya sangat besar untuk kita terjun ke dunia digital, apalagi kalau kita berani merambah ke internasional, ke luar negeri gitu ya. Itu suatu hal yang sangat mungkin ketika kita masuk ke dunia online. Kita bisa mempromosikan produk kita sampai ke luar negeri. Bahkan ada pembisnis dari Yogyakarta kalau nggak salah, dia cuma kalau nggak salah jualan panci gitu, sudah go internasional. Itu luar biasa, penghasilannya udah MM-an gitu, nggak jutaan lagi, nggak ratusan juta, bahkan sudah mencapai 1M. Next, lalu platform media sosial yang terbanyak digunakan itu adalah YouTube. Ini riset dari Januari tahun ini ya, tahun 2021. Yang paling banyak digunakan tuh YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram, yang keempat adalah Facebook. Nah, keempat platform ini yang saya sarankan teman-teman untuk digunakan sebagai media promosi.
bisa konsisten untuk membuat konten YouTube, ya udah terjun ke YouTube. Oke, WhatsApp, setiap orang pasti punya WhatsApp buat chattingan. Instagram, siapa yang tidak punya Instagram, ya kan? Kalau rata-rata Instagram ini digunakan para kaum milenial, anak-anak milenial. Kalau Facebook masih besar peluangnya kalau kita bisa promosi di Facebook ya, promosi soft selling di Facebook kita masih bisa. Dan rata-rata sih pengguna Facebook itu ya yang lahir di tahun 80 90-an tuh masih banyak yang pakai Facebook. Oke, kita masuk ke tujuan digital marketing. Sudah jelas ya, namanya digital marketing. Otomatis tujuannya adalah pemasaran. Sama seperti halnya kita bisnis offline. Ya, bisnis offline juga kita butuh pemasaran. Pemasaran ini juga untuk membangun personal branding kita. Jadi dalam dunia bisnis digital ini, membangun personal branding itu sangat penting. Ketika sudah terbentuk, branding kita sudah terbentuk, kita nggak tanpa promosi pun produk kita bakalan dicari orang. Bedanya apa marketing di dunia offline dan online? Nah, kalau offline itu untuk media promosi itu biasanya menggunakan kayak brosur, terus kartu nama fisik, cetak billboard, baliho dan sebagainya. Cuma kalau di digital ini biayanya lebih murah, bahkan gratis. Ya, kalau di offline biaya kita makan harga yang cukup lumayan tinggi ya untuk itu semua, untuk cetak-cetak segala macam. Untuk cetak brosur juga nggak cukup satu brosur, bahkan ratusan atau ribuan brosur untuk kita bagikan ke orang-orang gitu kan. Tapi kalau di dunia digital ya, kalau di dunia digital kita bisa bisa bermain secara organik artinya gratisan ya. Kalau teman-teman belum punya website, kalau teman-teman mau buat website itu biayanya juga nggak semahal kalau kita promosi secara offline ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi untuk pemasaran produk kita di dunia digital kita bisa melalui sosial media yang kita punya gitu kan. Lagi pula di situ kita bisa membidik target market yang tepat sesuai dengan produk yang kita jual. Caranya seperti apa ya? Kita kita menentukan target marketnya dulu seperti apa, baru kita cari di Facebook, Instagram. Di situ kan kita bisa lihat pekerjaannya apa, mereka tinggal di mana gitu kan. Itu kan bisa kita lihat, bisa ya kalau kata-kata anak-anak sekarang ya, kita bisa kepoin mereka gitu kan. Kita lanjut ya. Kenapa kita harus masuk ke dunia digital dan kenapa juga kita harus memakai teknik digital marketing? Nah, seperti yang kita tahu, zaman sekarang aktivitas manusia itu tidak lepas dari yang namanya internet. Betul apa betul? Tidak lepas dari internet. Bangun tidur, kebanyakan orang yang dicari yang pertama HP. Mau tidur juga kita mainan HP dulu, benar? Seperti saya pun juga seperti itu kan. Bangun tidur kita buka WhatsApp, buka Instagram atau Facebook gitu kan. Mau tidur juga melakukan hal yang sama gitu kan. Ini berarti kan peluangnya di sini gede banget, besar banget peluangnya ya. Setiap orang-orang megang HP itu kemungkinan besar produk kita juga bisa dilihat gitu. Dengan adanya online kita bisa order barang, kita bisa beli barang cukup dari rumah gitu kan, cuma via smartphone gitu. Kita bisa beli produk yang kita inginkan, kita nggak harus pergi keluar. Enaknya di situ. Pola manusia sekarang dengan dulu itu sudah jauh berbeda. Kalau dulu kita mau beli apa kita harus ke toko, tapi kalau zaman sekarang kita mau beli apapun itu sudah tersedia di online itu. Marketplace sekarang udah banyak kayak Shopee, Lazada dan sebagainya kan. Lalu yang kedua lebih efektif dan efisien untuk mengukur segmentasi pasar. Nah, di dunia digital, di dunia bisnis kita harus mensegmentasikan pasar kita. Jadi produk kita apa nih? Target pasar yang sesuai dengan produk kita tuh apa gitu. Sebetulnya yang baik itu kita menentukan target marketnya dulu, permasalahan mereka di mana, kita baru buat produknya. Tapi kalau teman-teman sudah punya produk,
Ya sudah, kalau sudah terlanjur seperti itu, ya sudah tinggal produknya apa, kita mau nyasar target market yang seperti apa gitu. Seperti yang saya bilang tadi, itu bisa kita lihat lewat sosial media dia gitu. Melalui Instagram kita bisa tahu dia usia berapa, kita bisa tahu Facebook ya, kita bisa tahu usia berapa, mereka tinggal di mana, lalu target kita tuh mau menyasar di usia berapa sampai berapa, pekerjaan apa, rumahnya di mana. Besok ya di konten berikutnya lah saya akan tampilkan gimana cara menentukan target market. Yang jelas ini kalau di dunia digital ini lebih efektif untuk mengukur segmentasi pasar, karena kita cukup bisa melihat dari sosial media mereka aja gitu kan. Lalu tolak ukur keberhasilan tinggi, sudah pasti karena di dunia digital itu tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi dari mana saja kita bisa mengakses internet, dan dari mana saja orang-orang bisa melihat produk-produk kita. Produk kita yang sudah terpampang di dunia internet itu bisa bisa dilihat oleh orang seluruh Indonesia kalau kita punya strateginya, kalau kita punya tekniknya gitu ya. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat adalah membangun dan menciptakan kepercayaan pelanggan. Jadi kata mentor saya, no trust, no sales, no sales, no income. Ya, jadi kalau tidak ada kepercayaan, tidak akan ada pembelian. Pelanggan itu harus percaya dulu dengan kita, percaya dulu dengan produk kita, baru nanti akan ada pembelian. Makanya kalau di dunia digital marketing itu ada yang namanya lead magnet ya. Kita membuat umpan ke mereka, lalu setelah mereka datang ke kita jangan langsung jualan, tapi kenalan dulu gitu kan, biar lebih akrab, kesannya lebih akrab gitu kan. Kita kelola database kita gitu. Karena bisnis itu ujung-ujungnya database ya, ujungnya database. Jadi kita harus mengelola database. Ketika kita sudah punya database, itu akan customer akan semakin trust, makin percaya dengan kita. Lalu langkah-langkah memulai digital marketing itu seperti apa sih? Ini yang pertama, kalau teman-teman punya budget ya, kalau teman-teman punya dana, teman-teman bisa membuat website dengan konsep dan desain yang tepat. Konsep websitenya ini mau berupa toko online kah, mau company profile kah, atau buat bangun personal branding, itu monggo terserah teman-teman sekalian mau seperti apa konsep websitenya. Kalau teman-teman itu mau buat website. Lalu yang kedua, membuat konten website yang sesuai dengan target market. Nah ini ya, lagi-lagi target market. Jadi ketika kita sudah ada target market, lalu kita mau membuat konten, itu juga tidak asal membuat konten. Konten itu kan ada desain, ada copywriting. Copywriting ini target market kita misal di usia 20 sampai 25. Itu kata-katanya akan berbeda dengan target market yang usianya katakanlah 40 sampai 45 tahun. Itu akan berbeda, nggak bisa disamakan gitu kan. Target market kita anak muda dan target market kita orang tua, itu jelas kata-katanya sudah berbeda. Jadi kalau mau membuat konten itu disesuaikan dengan target market kita. Paham sampai sini ya? Yang ketiga, membangun aset sosial media. Maksudnya gimana membangun aset? Nah, kita harus punya sosial media. Saya yakin lah teman-teman yang di sini yang melihat video saya pasti punya sosial media, entah itu Facebook atau Instagram atau WhatsApp, pasti punya ya kan. Itu harus dibangun itu. Jadi jadikan sosial media ini sebagai kolam kita, sebagai kolam untuk mengumpulkan target market kita. Ketika target market kita sudah ngumpul di kolam kita, di sosial media kita, misalnya di grup WhatsApp atau grup Telegram atau bahkan grup Facebook, ketika orang-orang sudah ngumpul di situ, kita di situ sharing ya. Kita mau sharing sesuai dengan apa yang kita jual. Jadi jangan jauh-jauh tuh, kita buat konten jangan jauh-jauh dari apa yang kita jual gitu.
jangan jauh-jauh dari apa yang kita jual. Nah, ketika kita sudah sharing, berapa hari kita melakukan sharing, baru kita selling, kita jualan. Kata Kang Dewa Eka Prayoga, sharing dahulu, selling kemudian, gitu kan. Oke, lalu yang keempat, membuat konten marketing untuk website dan sosial media. Nah, jadi dibagi ya, dibagi. Kalau teman-teman punya website, ya buat website juga, buat konten di website juga, dan di sosial media juga buat konten untuk marketing. Nah, jadi perlu dibagi, misal hari ini kita buat konten untuk keperluan website, lalu kemudian kita buat konten untuk sosial media. Website dan sosial media itu kita harus dibedakan kontennya. Jadi nggak bisa konten di sosial media kita masukkan ke website, itu tidak akan bisa, tidak akan masuk gitu kan. Website sama sosial media bisa beda. Sosial media ini adalah tempat untuk kita bersosialisasi, bukan buat jualan sebenarnya. Ya, ada triknya supaya kita bisa jualan di sosial media. Tapi untuk website misalnya kita buat toko online, ya, toko online berbasis website, kita di situ bisa jualan. Kontennya sudah beda, ya kan, antara jualan dan interaksi. Kalau di sosial media kita butuh interaksi, tapi kalau website tanpa interaksi pun kita bisa melakukan penjualan. Tapi untuk sekarang banyakkan website toko online itu checkoutnya biasanya via WhatsApp, checkoutnya via WhatsApp biasanya. Jadi itu mempermudahkan customer buat tanya-tanya ke kita. Oh, tadi untuk masalah trust ya, ini tambahan aja untuk masalah kepercayaan pelanggan. Mungkin ada yang tanya, gimana pelanggan mau percaya ketika mereka nggak tahu kita, mereka nggak tahu produk kita. Gimana cara mereka percaya dengan kita gitu kan? Nah, ini enaknya kalau kita buat toko online. Kalau toko online biasanya sudah ada sistem tersendiri, ya, semuanya serba otomatis biasanya. Nah, ketika semuanya serba otomatis, konsumen ini semakin dimanjakan ketika mereka order barang-barang kita, order produk-produk kita. Nah, dari situ mereka merasa dimanjakan, akhirnya mereka semakin percaya, apalagi ketika barangnya datang kualitasnya bagus. Itu akan semakin menambah trust mereka untuk kita gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut yang kelima, menerapkan search engine optimization atau SEO untuk website. Nah, kalau ini emang kita perlu membuat SEO karena supaya website kita bisa masuk halaman pertama Google. Tujuan SEO itu kita bisa masuk ke search engine di Google. Jadi misalnya kita jualan produk baju, misalnya ada orang mau beli baju, ketik di Google baju murah berkualitas misal. Kan kita harapannya dengan mereka ngetik seperti itu, website kita bisa masuk ke halaman pertama kan. Kalau orang setelah ngetik baju murah berkualitas lalu muncul produk kita di halaman pertama, itu berarti SEO kita berhasil. Nih, orang ketika googling, ketika cari sesuatu di Google, paling mentok maksimal sampai 3 halaman deh, sampai di slide 3 halaman. Setelah itu mereka akan ganti keyword biasanya. Gak mungkin dia searching sampai ke 10 halaman, kita klik sampai halaman ke 10. Itu jarang deh. Kayak saya sendiri tuh kalau cari sesuatu pakai paling sampai ke slide 3 udah saya buat ini lagi, buat keyword baru gitu. Oke, lanjut yang ke-6, menggunakan iklan Google atau Facebook. Nah, kalau ini bagi teman-teman yang punya budget lebih dan punya ilmunya untuk beriklan di Google atau Facebook. Jangan sampai teman-teman nggak punya ilmunya, cuma punya budget, tapi nekat iklan di Google atau Facebook. Yang terjadi apa? Bisa-bisa boncos nanti. Paham ya? Produk nggak dilihat oleh orang,
kita sudah beriklan ratusan ribu bahkan jutaan, nggak ada yang beli, rugi nggak itu? Rugi pasti kan? Ya. Lalu yang ketujuh, membangun aset video konten seperti YouTube. Nah, platform media sosial juga sekarang itu sudah beralih ke video. Bahkan Instagram pun sekarang juga mengembangkan dan beralih ke video kan. Ada Reels, kan? Ada TikTok snack video, lalu YouTube gitu kan. Tapi yang lebih powerful, yang masih powerful memang YouTube. Kalau teman-teman pengen bangun personal branding ini di YouTube, saya sangat menyarankan ini. Ini sesuatu yang besar banget manfaatnya kalau YouTube ya. Bahkan orang kecil pun yang dulunya yang bukan artis pun dia bisa terkenal gara-gara jadi konten kreator di YouTube. Yang pernah saya baca belum lama ini, di tahun 2022 itu akan banyak prediksi ya, akan banyak orang-orang yang terjun ke dunia konten kreator, itu akan banyak. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan ketinggalan dengan yang lain. Lalu yang kedelapan, selalu belajar dari ahlinya dan mempraktekkan. Guru tanpa ilmu itu sesat, ya kan? Misalnya kalau teman-teman latihan nyetir mobil, tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang dampingi, yang terjadi apa? Ya nabrak sana sini kan? Ya kalau cuma nabrak tembok gitu kan, cuma lecet gitu kan. Ya kalau langsung terjun ke jurang gitu kan. Amit-amit ya kan gitu. Yang namanya bisnis kita harus punya mentor. Kalau tidak punya mentor, entah kapan kita akan berhasil gitu. Kita harus punya guru. Bahkan orang-orang sukses di sana pun juga pasti punya mentor. Kalau ada mentor, kita enak, mau tanya apapun soal bisnis enak. Perjalanan kita di bisnis juga bakalan terarah gitu kan. Jadi bagi teman-teman penggelut bisnis yang belum punya mentor, carilah mentor yang menurut teman-teman ini cocok ya. Oke. Sebagai penutup, bisnis itu UUD apa? Ujung-ujungnya database ya. Perhatikan nih, ujung-ujungnya database. Jadi perbanyak database kita dan kelola database kita baik-baik ya, karena mereka yang nanti akan menghidupi kita. Betul ya? Betul kan? Oke, lalu ini paling utama dalam sebuah bisnis itu adalah database. Maka cari dan kelolalah database tertarget sebanyak-banyaknya. Semakin banyak database, semakin tinggi konversi penjualannya. Ya, jadi kalau kita mau jualan satu produk, kita mau laku satu produk, kita promosi ke 10 orang. Kita mau laku 10 pieces, promosi ke 100 orang. Mau mengkonversi penjualan 100 pieces, promosi ke 1000 orang. Jadi nggak mungkin kita promosi ke 100 orang, 100-100-nya beli. Kayaknya nggak mungkin. Paling berapa orang aja yang beli. Kalau saya perhitungannya 1:10 sih. Pengen laku 1, promosi ke 10 orang. Pengen laku 10, promosi ke 100 orang. Seperti itu terus. Oke ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah teman-teman untuk sukses ya. Ya mudah-mudahan bisa dipelajari lah, bisa dimanfaatkan. Ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan sama teman-teman apa yang saya jelaskan di sini, bisa dipelajari ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga, kemudian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalau ada saran, pertanyaan, koreksi, komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Next kita akan membahas lebih jauh soal bisnis di bidang bisnis di dunia digital. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.